Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil praktikum tata letak dan fasilitas pabrik. Dengan saya Yusuf Khairuddin, NIM 11. Dengan saya Salsa Dipasa Fitri, NIM 095. Dengan saya Iwan Adiansyah Nasution, NIM 022. Untuk pokok pembahasan dari hasil praktikum kami, yang pertama tata letak fasilitas, yang kedua peta proses operasi dan peta aliran proses, yang ketiga penentuan kapasitas dan jumlah mesin, yang keempat luas area yang dibutuhkan, yang kelima material handling, yang keenam metode FTC dalam analisis aliran proses, yang ketujuh ARC, ART dan AAD. Yang pertama tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas diartikan sebagai cara dalam mengatur fasilitas di suatu pabrik yang berguna dalam membantu suatu kelancaran proses produksi dalam menempatkan mesin maupun fasilitas produksi di dalam perusahaan dengan cara memanfaatkan luas area perusahaan. Metode transportasi yang digunakan, yang pertama North West Corner Method. Dari penggunaan metode NWC didapat biaya total dari metode NWC sebesar 2.276.188. Yang kedua dari metode Vogel Approximation Method, biaya total dari metode Vogel Approximation Method sebesar Rp2.033.418. Maka dapat disimpulkan bahwa biaya digunakan sebagai penentuan tata letak fasilitas menggunakan Vogel Approximation Method atau FAM karena biaya yang dikeluarkan lebih minimum. Yang kedua, peta proses dan aliran proses. Peta proses operasi adalah diagram yang menggambarkan tahapan proses yang dilalui oleh bahan baku terhadap urutan dan kontrol dari awal sampai akhir, keseluruhan atau sebagai dari produk jadi. Dari peta proses operasi yang telah dibuat dapat diperoleh analisa data tentang kegiatan dalam pembuatan kursi TK, meliputi beberapa pembuatan komponen yaitu sandaran, dudukan, rangka, dan rangka tersebut memerlukan aktivitas antara lain melalui kegiatan operasi sebanyak 9 kali dengan waktu 144 menit, inspeksi sebanyak 4 kali, memerlukan waktu 5 menit, kegiatan gabungan sebanyak 3 kali, memerlukan waktu 30,5 menit, penyimpanan sebanyak 1 kali, tetapi tidak ada waktu yang tertulis. Total aktivitas dalam peta proses operasi pembuatan kursi TK adalah 17 kali aktivitas dan 180,5 menit. Dari peta proses operasi dapat hasil presiden diagram seperti gambar di samping. Peta aliran proses merupakan diagram yang menunjukkan prosedur inspeksi, transportasi, pemeliharaan, dan penyimpanan yang terjadi selama satu proses atau operasi. Pada diagram alir proses juga berisi informasi tentang ini data yang diperlukan untuk analisis seperti waktu dan jarak transisi. Dari hasil flow proses chart dapat dianalisa bahwa pada pembuatan kursi aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas operasi terjadi sebanyak 12 kali aktivitas, 47 dengan total waktu 173,5 menit, meliputi pengukuran, pemotongan, pengukiran, penghalusan, dan perakitan dan pengecatan. Aktivitas transportasi terjadi sebanyak 20 aktivitas melalui pengambilan dan pengiriman bahan baku ataupun barang jadi. Aktivitas delay tidak terjadi pada saat proses produksi. Aktivitas inspeksi terjadi sebanyak 7 aktivitas dengan total waktu 7 menit. Aktivitas terakhir yaitu penyimpanan terjadi sebanyak 4 aktivitas. Total waktu yang digunakan selama produksi berlangsung selama 180,5 menit. Selanjutnya yang ketiga yaitu penentuan kapasitas dan jumlah mesin. Dari hasil perhitungan jumlah produk, pada mesin 2 menghasilkan produk per hari sebesar
sebesar 338 unit, sedangkan mesin penghalus menghasilkan produk per hari sebanyak 345 unit, dan pada mesin pemotong menghasilkan produk sebanyak 352 unit. Kemudian penentuan jumlah mesin. Pada perhitungan jumlah mesin, mesin bor yang dibutuhkan yaitu menggunakan 20 unit, sedangkan mesin penghalus membutuhkan 18 unit, dan mesin pemotong menggunakan 17 unit mesin. Pada perhitungan efisiensi mesin didapat hasil dari semua mesin yaitu 97% dan dapat dikatakan efisien. Yang keempat yaitu luas area yang dibutuhkan. Menghitung luas area produksi. Luas area produksi merupakan luas area yang diperlukan untuk menempatkan semua fasilitas pabrik. Pada tahap ini penempatan bahan, kemudahan bergerak, serta kelonggaran diperhatikan untuk menentukan luas area yang dibutuhkan pada setiap stasiun kerja. Pada stasiun 1, menggunakan mesin pemotong memerlukan luas area sebesar 130,13 meter. Kemudian dengan kelonggaran dikalikan dengan kelonggaran 150% dengan didapatkan hasil sebesar 195,2 meter persegi. Jumlah mesin per stasiun kerja sebesar 20 unit dengan luas total sebesar 3.900 meter. Selanjutnya yaitu pada stasiun 2 memerlukan luas area sebesar 73,59 meter dengan allowance 150% didapatkan hasil sebesar 110,39 meter persegi. Dengan jumlah mesin per stasiun kerja sebesar 18 unit, luas total jumlah lantai sebesar 1.987 meter persegi. Pada stasiun 3 menggunakan mesin bor memerlukan luas area sebesar 33,33 meter. Untuk memberikan kelonggaran maka dikalikan dengan allowance 150%, dapatkan luas sebesar 50 meter, dan jumlah mesin pada stasiun ini sebanyak 17 unit dengan total jumlah lantai 850 meter. Yang kelima yaitu material handling. Material handling atau penanganan material merupakan bentuk transportasi pengangkutan dari tempat satu ke tempat lainnya yang bertujuan untuk memastikan efisiensi keandalan proses transportasi sehingga bahan atau barang tiba tepat waktu dalam kondisi yang baik. Daftar alat dan ongkos angkut. Untuk biaya angkut yang digunakan berat material kurang dari 25 kg dengan biaya sebesar 500 per meter. Untuk biaya angkut dan palet digunakan material lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg dengan biaya sebesar 750 per meter. Untuk biaya angkut forklift digunakan untuk berat material lebih dari 150 kg dengan biaya sebesar 258.362. Selanjutnya yaitu perhitungan ongkos material handling. Dan total jarak yang ditempuh yaitu sejauh 52,55 meter dengan total ongkos sebesar 1.306.832 rupiah. Selanjutnya pembahasan ke-6 yaitu metode FTC dalam analisis aliran proses. Untuk mendapatkan nilai volume pada setiap kolom hubungan departemen dihitung berdasarkan alur proses. Contohnya pada departemen A0 A ke B berpindah dari departemen A ke B, maka nilai yang didapatkan dari semua persentase volume of material handling yaitu sebesar 112. Apabila departemen B ke departemen C untuk komponen sandaran saja yang berpindah, maka nilai yang didapatkan dari presentasi volume of material handling dari komponen tersebut. Kemudian untuk nilai ongkos atau biaya di setiap kolom hubungan departemen dengan departemen lainnya
didapatkan dari total ongkos dari modul material handling di modul sebelumnya. Selanjutnya yaitu volume dan momen produk berdasarkan jarak diagonal trial 1. Dalam perhitungan trial 1 ini didapatkan pada aliran forward sebesar 784 dengan persentase sebesar 100%. Dan untuk aliran backward didapatkan total momen sebesar 0 dan persentase sebesar 0%. Dikarenakan persentase dari aliran forward sudah 100%, maka tidak diperlukan trial kedua dan dapat dikatakan efisien. Yang ketujuh, ARC, ARD dan AAD. ARC, Activity Relationship Card, merupakan suatu metode yang digunakan dalam menentukan rancangan tata letak berdasarkan urutan proses kerja. ARC ini dapat ditentukan dengan mengetahui koneksi antar mesin atau fasilitas. Dengan alasan terdapat hubungan kerja serta dan mengurangi jarak transportasi dari A0 ke area pemotongan memiliki simbol kedekatan I yang berarti penting untuk didekatkan secara alasan menghindari kontaminasi secara langsung dan mengurangi space area yang lebih luas. Dari A0 ke area gudang barang jadi memiliki simbol O yang berarti kedekatan cukup atau biasa dengan alasan menghindari kontaminasi polusi udara secara langsung dan mengurangi space area yang lebih luas. ARD atau Activity Relationship Diagram merupakan diagram yang menggambarkan keterlibatan semua proses yang dibuat berdasarkan Activity Relationship Card umumnya berbentuk balok yang menunjukkan jarak kedekatan tiap proses dan dihubungkan oleh garis dan warna. Contohnya pada kode A0 yang merupakan area receiving. Pada departemen A0 ke departemen A dihubungkan dengan 4 garis berwarna merah yang berarti mutlak didekatkan. Pada departemen A0 ke B dihubungkan dengan 2 garis hijau yang berarti penting untuk didekatkan. Pada departemen A0 ke D dihubungkan dengan 1 garis berwarna biru yang berarti cukup atau biasa. Departemen A0 ke departemen C, D, E, dan F tidak dihubungkan dengan garis yang merupakan hubungan tidak penting. Pada departemen A0 ke departemen F0 dihubungkan dengan 1 garis warna biru yang berarti cukup atau biasa. AD, AAD, Area Allocation Diagram, menunjukkan luas lantai yang digunakan dalam kegiatan produksi sebenarnya beserta dengan tatanan mesin ataupun fasilitas. Keterangan simbol departemen A0 adalah area receiving atau bahan baku, A area pengukuran, B area pemotongan, C area pengukiran, D area penghalusan, E area perakitan, F area pengecatan, dan F0 area gudang atau barang jadi. Berdasarkan area allocation diagram di atas didapatkan luas setiap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi Dihapus ya. Nanti diedit. Langsung dilanjut oleh Langsung ya. iya. Sekian presentasi Sekian presentasi seminar hasil praktikum tata letak fasilitas. Berikut kami akan mempresentasikan layout yang telah kami buat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi desain layout tata letak pabrik. Truk pengangkut akan menuju ke workstation untuk meletakkan bahan baku di area sini. Kemudian
bahan baku akan menuju proses pengukuran untuk sandaran, palang kaki, dudukan dan palang dudukan. Kemudian barang baku tadi menuju proses pemotongan untuk sandaran menuju proses pengukiran, sedangkan palang dudukan, palang kaki ataupun dudukan langsung menuju proses penghalusan. Setelah melakukan proses penghalusan, barang-barang tersebut kemudian diukir di departemen ini, lalu kemudian barang-barang tersebut setelah dari departemen penghalusan menuju ke departemen perakitan untuk dilakukan proses perakitan sebelum mereka menuju proses pengecatan, dan jadilah produk kursi kemudian disimpan di gudang barang jadi. Alur truk akan masuk ke gudang barang jadi, kemudian akan keluar ke area pabrik melalui sisi kanan dan keluar. Sekian, terima kasih presentasi layout tata letak pabrik pembuatan kursi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.